inat na naklat nagmusik kay metua kahit maamak kay ne. Tunam nanay mamnayam ne. Nakunipli kuno plantain unay musina in nakuntalin binak no kaya tuentalit ok temam tak foy ok ne. Anat kum tatefrok hoto kol homan umbikuan iambale ne. Anat etum tatono na plantain ayam ini naw nam bikuan iambale ne. Nak mau tuentalit ok temam tak foy ok ne. Ya kuat iambale ne. Napun kalumang kunum kaso na ne. Sesuai dengan tema ini, kita hari ini akan diberi informasi, diberi penjelasan untuk kita, oleh karena pada rentan waktu selama 2 tahun lebih kurang kita berada dalam sebuah lingkungan yang sifatnya global, yaitu pandemi corona. Ketika dalam rentan waktu 2 tahun lebih kita berada dalam situasi pandemi yang sifatnya global, aktivitas kita itu terhambat. Ketika pemerintah memprogramkan vaksin massal, kita ramai-ramai menolak bahwa itu tidak baik. Kepala desa dan perangkat desa jalan siang dan malam untuk ajak masyarakat supaya ini vaksin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bodi bersama perangkat desa yang hadir, Bapak Ibu beserta kegiatan diseminasi atau sosialisasi kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika di Desa Boti pada hari ini yang sama kami hormati dan kami kasihi. Kita akan masuk dalam kegiatan seminar atau diseminasi yang akan menjadi narasumber Bapak Sekretaris sendiri, tokoh masyarakat, tokoh agama, singkatnya peserta sosialisasi yang saya hormati dan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh bersyukur siang hari ini kita boleh ada di sini untuk kita di sini bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar bagaimana kita sharing, kita bertukar pikiran tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital yang baik. Tadi dibilang KIM, kelompok informasi masyarakat, banyak fungsinya. Tapi saya sebelum King, saya mau omong duluan dari Undang-Undang 11 2008, karena tadi Bapak Desa yang angkat duluan. Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Kesannya mudah dibaca, tapi menerjemahkannya susah Bapak Ibu. Target Kominfo, Kementerian Kominfo adalah terbangunnya 50.000 BTS di seluruh pelosok negeri. 3T, terdepan, tertinggal, terluar. Mau bolak-balik terserah itu. Dan puji syukur tahun 2021 kita di TTS ini mendapat bantuan 15 BTS. Sedangkan tadi Bapak Desa bilang bahwa saya sudah lihat di atas ini sudah ada tower. Artinya apa? Bahwa transformasi digital itu sudah berjalan dan sedang berjalan, dan dia semakin hari semakin maju. Kalau dulu kita pakai telepon rumah di desa belum ada lampu, kita bantu listrik. Dulu saya datang saya masih ingat Kepala Dinas Pak Owen dan Pohon. Itu kita datang pasang listrik di sini, PLTS, karena saya eks pertambangan, SDM. Itu versi 2003-2008. Listrik mulai masuk. HP baru di kota, tapi HP-nya HP yang kita bilang Nosel, Nokia Center itu, Ericsson Center yang bisa SMS saja, telepon saja. Kalau sekarang berbeda, kita semua di desa
sama dengan di kota. Tidak ada pembedanya Bapak Mama sekalian. Tidak ada pembeda antara di desa dan kota. Tidak ada orang kota bilang dia lebih pintar, lebih smart, lebih pintar daripada orang desa. Tidak, orang desa juga sudah bisa akses seperti yang di kota akses. Media sosial fungsinya itu positif. Bisa positif, bisa negatif. Tapi lebih baik kita pakai yang positif. Kalau kita rasa tidak cocok, kita cukup read saja atau Bapak Mama baca saja. Jangan di-share. Di-share itu ada pasal di ITE bilang turut serta menginformasikan sesuatu yang sifatnya hoax atau salah. Jadi marilah kita bijak menggunakan ini. Berbicara menyangkut kelompok informasi masyarakat, apa fungsinya? Sekarang media sosial ada di mana-mana Bapak Mama sekalian. Tinggal bagaimana kita mau memanfaatkan untuk menjadi hal yang positif bagi kita. Contoh, selimut-selimut. Posting saja di Facebook, orang suka pasti dia japri. Dijual selimut selendang ini, harga inbox balik. Oh, itu positif. Itu kita memanfaatkan teknologi yang positif. Dan kita di sini, kita bisa kirim ke Kupang, ke Soe, selimut tanpa kita harus buka toko. Tidak perlu kita buka toko lagi Bapak Mama sekalian. Kalau kita tidak punya tempat untuk buka toko, kita bisa dari rumah kita melaksanakan aktivitas peningkatan ekonomi lewat pemanfaatan teknologi. Itu positifnya. Jadi selimut, selendang kita posting di sini. Kita menjual destinasi wisata Boti di Bapak Usi. Di atas orang datang karena tanya saya mau ke Boti. Ya karena informasi ini sudah mulai terbuka. Dari luar negeri datang sudah terbuka. Jadi saya kira kita perlu memanfaatkan ini dengan baik. Kelompok informasi masyarakat ini yang dimaksudkan adalah kelompok yang bisa memfilter informasi-informasi yang ada di masyarakat. Jangan kita baca satu bolong baca, kita baru buka lihat saja, better lanjutkan. Kita forward lanjutkan. Ini baik yang kita lanjutkan, ini positif. Tiba-tiba ada yang tersinggung. Dia lapor yang di sana, dia bilang, oh ini yang terakhir juga ada lanjutkan, berarti dia kena pasal turut serta. Jadi kita hati-hati, karena saya tahu di desa sini semua sudah pakai teknologi, sudah pakai HP Android. Kita bentuk kelompok Mama Desa dan kelompok Mama Desa. Saya bikin tenun, saya tanam wortel, misalnya saya punya hasil apa, saya posting. Itu fungsinya di situ. Fungsinya untuk hal-hal yang bersifat positif Bapak Mama sekalian, bukan sifatnya negatif. Nah, kalau kita alihkan ke negatif, kita yang rugi di waktu. Ya, sekedar lihat boleh, oke. Tapi tidak non-stop dari pagi bangun tidur kita puas harus kita non-stop Facebook. Kecuali ada hal-hal penting yang kita perlu tahu, karena itu juga ada informasi positif yang ada di dalam. Kelompok informasi masyarakat itu dibentuk 1-2 kelompok. Apa yang mau kita buat, hal apa positif yang bisa kita jual di daerah ini, di desa ini untuk hasilkan sesuatu yang positif buat kita. Jadi intinya di situ, dia bisa bermanfaat. Kalau pribadi juga bisa, karena itu urusan bisnis perseorangan. Tapi dia berkelompok bisa. Kenapa pribadi dan berkelompok itu bisa bergabung? Karena kalau pribadi ibarat dia sendiri, dia jual parsial atau sendiri-sendiri. Tapi kalau per kelompok, tinggal saya pasang, saya titip di Mama Desa, saya pun barang ini Mama Desa posting. Bapak titip, Bapak Beno titip, Bapak Teva titip saja. Mama yang posting semua. Nanti Mama jual, nanti baru kita atur di belakang. Kalau laku, tinggal bagaimana kita komunikasikan. Itu fungsinya kelompok informasi masyarakat. Dan kita bisa mensteril, memfilter hal-hal yang tidak positif. Kita semua tahu bahwa Boti ini merupakan satu desa yang paling unik di TTS. Keunikannya itu yang orang cari. Jadi orang bisa akses informasi tentang Boti itu lewat kelompok-kelompok ini. Di mana seorang di Kupang, di Flores, di Jawa pun pasti dia mengenal Boti itu, lebih mengenal Boti daripada Soe. Karena di situ ada yang unik di situ. Jadi ini mungkin bagaimana dari Bapak Desa bisa membentuk kelompok-kelompok masyarakat ini untuk menjual potensi kita yang ada bersama keluarga ke sana. Kalau orang dari Kupang, dari Kepa atau Goa dari Jawa datang,
dengan sendirinya ada perputaran uang yang banyak di tempat itu. Itu mereka kesini, belum tentu dia hanya mau datang, pasti dia datang ini dia bilang kita harus pilih oleh-oleh cendera mata dari Woti. Di situ tinggal kita pasarkan, mungkin kita punya kain tenun, hasil pertanian, itu yang akan membuat perputaran uang semakin baik di desa.